Halo anak-anak semua. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat logo YPKI. Anak-anak pasti tidak asing lagi ya dengan gambar logo ini. Yuk, kita simak penjelasannya. Yang pertama, latar belakang perisai dengan warna biru. Perisai menjadi lambang pendidikan yang menjadi sebuah senjata pertahanan menghadapi hal-hal negatif dari dunia. Warna biru dipilih sebagai warna yang melambangkan kebahagiaan dan optimisme, serta luasnya pengetahuan yang ingin dipelajari. Yang kedua, salib dengan terang yang menyala, melambangkan Kristus sebagai pusat dan sumber dari segalanya, pengharapan dan kekuatan bagi YPKI dan sekolah-sekolah di bawah naungannya. Kristus harus diwartakan dalam pendidikan di YPKI. Yang ketiga, 4 lidah api, melambangkan 4 unit pendidikan di YPKI, yaitu KB dan TK Tunas Kasih, SD Kristen Indonesia, SMP Kristen Indonesia, dan SMA Kristen Indonesia berasrama. Juga sebagai perlambang Roh Kudus yang menghibur dan membimbing keberlangsungan sekolah-sekolah di bawah naungan YPKI. Yang keempat, gambar kitab yang terbuka dengan simbol Alfa dan Omega, melambangkan Alkitab, firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang menginspirasi pengetahuan yang dimiliki manusia, dan firman yang menjadi dasar pekerjaan dan pendidikan YPKI. Alfa Omega mempertegas kebenaran dari Allah yang menjadi awal dan akhir. Yang kelima, gulungan pita dengan semboyan YPKI, Veritas et Virtus, atau kebenaran dan kebajikan. Demikianlah penjelasan mengenai makna logo YPKI. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang sudah paham? Kiranya kebenaran dan kebajikan senantiasa kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Virus corona telah menyebar di berbagai belahan dunia, bukan hanya negara, provinsi, atau kabupaten, tetapi sampai pelosok desa. Sekalipun virus ini telah menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan, tingginya mobilitas penduduk antar daerah merupakan salah satu mata rantai penularan yang sulit diputus. Sampai saat ini, vaksin untuk mencegah dan obat khusus untuk mengobati virus corona ini belum ditemukan. Maka, satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah makan bergizi,
Mengonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi, dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi, olahraga bisa juga dilakukan di rumah. Sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik perlu dibudayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO minimal 60%. Sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah, selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker, misalnya membuka masker ketika berbicara. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. Etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tetapi gunakan tisu, sapu tangan, atau menutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, marak kegiatan disinfeksi, baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lainnya perlu dilakukan disinfeksi secara rutin. Untuk rumah, cukup dengan mengepel lantai 2 kali sehari. Membersihkan peralatan yang sering disentuh tangan dengan disinfektan seperti gagang pintu, gagang kulkas, pegangan tangga, handphone, meja, kursi, dan lain-lain. Hindari berkerumun dan jaga jarak aman. Menurut penelitian, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman, karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan.
Mari cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan berlaku menetapkan PHBS ini semaksimal mungkin.